Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiza Anwar Fatin dengan NIM 213111143, semester 3, program studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai peran kemahasiswaan dalam penilaian pembelajaran siswa, kontribusi dan tantangan. Di banyak institusi, diskusi kampus tentang pembelajaran siswa berfokus terutama pada aktivitas siswa di dalam kelas dan tidak memperhitungkan apa yang mereka pelajari di luar kelas. Tugas kemahasiswaan untuk secara sistematis menilai kontribusi terhadap hasil belajar siswa dari pengalaman siswa di luar kelas dan urusan kemahasiswaan terhadap hal ini. Profesional bidang kemahasiswaan juga harus terlibat dalam diskusi yang mengarah pada desain dan implementasi upaya di seluruh kampus untuk menilai pembelajaran mahasiswa dan pengembangan pribadi dan menggunakan hasilnya untuk meningkatkan kualitas pengalaman mahasiswa. Yang pertama yaitu menghubungkan penilaian dengan misi dan tujuan kelembagaan. Pembelajaran siswa yang sangat dihargai di perguruan tinggi atau universitas tertentu sering ditampilkan dalam pernyataan misi dari suatu lembaga. Pastinya, lembaga yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda dalam misi dan tujuannya. Apapun misi dan tujuan penegaan lembaga, program kemahasiswaan perlu dikembangkan untuk melengkapinya. Sangat penting bahwa profesional kemahasiswaan mengembangkan program, layanan, dan pengalaman yang berkontribusi pada pengalaman belajar mahasiswa yang dihargai dalam institusi dan secara empiris diverifikasi sebagai nilai tambah bagi pengalaman mahasiswa di institusi tersebut. Contohnya seperti Universitas Georgia yang dengan jelas mengartikulasikan hubungan antara misi lembaga dengan misi divisi kemahasiswaan untuk meningkatkan lingkungan belajar bagi mahasiswa. Kedua, memahami lingkungan yang lebih luas. Praktisi kemahasiswaan sering terfokus ke dalam untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Meskipun fokus ini penting, profesi tidak boleh mengabaikan atau meremehkan pengaruh tekanan eksternal pada perilaku siswa dan kebijakan serta praktik institusional. Perguruan tinggi dan universitas diminta untuk mengungkapkan lebih banyak tentang hasil akademik dan merespon dengan baik. Sebagian besar sekarang menyadari bahwa tidak mungkin untuk mengabaikan putaran terakhir tekanan untuk akuntabilitas dengan harapan bahwa itu pada akhirnya akan hilang. Pemangku kepentingan eksternal dapat mengambil manfaat dari mengetahui bahwa pembelajaran siswa konsisten dengan misi dan tujuan institusional, baik terjadi di dalam maupun di luar kelas. Ketiga, menjembatani akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Ewell menyatakan bahwa ada dua tujuan utama dari akuntabilitas, penilaian, dan perbaikan berkelanjutan, bahwa kedua tujuan ini terus-menerus dalam keterangan dan yang memberikan perhatian yang meningkat pada penilaian. Para profesional bidang kemahasiswaan seringkali berada pada posisi yang tepat untuk meredakan ketegangan ini dan membantu menjembatani tujuan-tujuan yang tampaknya paralel. Profesional urusan kemahasiswaan juga termasuk orang yang paling berpengetahuan di kampus untuk merancang dan mengimplementasikan program untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa dan keberhasilan mahasiswa ini. Keempat, mengembangkan dan memelihara kemitraan kolaboratif. Kegiatan penilaian pembelajaran mahasiswa di seluruh kampus yang efektif memerlukan kolaborasi di antara berbagai unit kampus, tetapi mengingat perbedaan dalam nilai, struktur, penghargaan, dan pola sosialisasi antara unit akademik dan kemahasiswaan. Kemitraan kolaboratif bisa sulit untuk diciptakan dan dipertahankan. Untuk tingkat ini bisa dimengerti unit akademik
yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas berbasis disiplin, sedangkan Departemen Kemahasiswaan berfokus pada pengalaman di luar kelas. Dalam penilaian, anggota fakultas cenderung berfokus pada pengukuran pembelajaran siswa yang terjadi dalam jurusan akademik mereka atau dalam komponen pendidikan umum dari kurikulum. Sementara anggota staf kemahasiswaan cenderung berfokus pada pengukuran pembelajaran dan pengembangan pribadi yang terkait dengan partisipasi dalam program dan layanan kemahasiswaan. Akibatnya, kegiatan penilaian unit yang berbeda ini dapat mudah dipisahkan. Oleh karena itu, penting untuk menilai pembelajaran siswa, sehingga pengalaman belajar total siswa dapat dipahami baik untuk tujuan akuntabilitas maupun peningkatan inisiatif kampus seperti komunikasi belajar, pembelajaran layanan, dan perjalanan studi ke luar negeri. Seringkali menampilkan pengalaman di dalam dan di luar kelas dan seringkali memerlukan koordinasi dari anggota fakultas dan praktisi kemahasiswaan. Kegiatan ini memungkinkan kolaborasi antara fakultas dan profesional kemahasiswaan dengan potensi untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan penilaiannya. Melalui kolaborasi semacam ini, praktisi kemahasiswaan dapat lebih memahami dan menghargai tujuan dan perspektif fakultas, dan anggota fakultas dapat belajar secara langsung bagaimana pengalaman di luar kelas berkontribusi pada pembelajaran siswa dan pengembangan pribadi. Sementara mungkin juga mendapatkan pandangan yang terinformasi tentang kontribusi kemahasiswaan untuk mencapai misi lembaganya. Kelima, berbagi keahlian. Keahlian profesional kemahasiswaan sering kurang dimanfaatkan dalam penilaian di seluruh kampus. Banyak profesional kemahasiswaan melalui persiapan dan pelatihan pendidikan di sekolah pascasarjana atau melalui pengembangan profesional sangat berpengetahuan tentang bagaimana siswa belajar dan berkembang di seluruh perguruan tinggi, dan tentang jenis ruang lingkup pengalaman yang dapat meningkatkan pembelajaran dan perkembangan siswa. Selain itu, melalui pekerjaan penilaian mereka serta melalui interaksi sehari-hari mereka dengan mahasiswa, praktisi kemahasiswaan menjadi pakar kampus tentang karakteristik, minat, dan sikap mahasiswa. Profesional kemahasiswaan juga memiliki posisi yang baik untuk membantu institusi mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman belajar mahasiswa melalui interpretasi data lokal dalam konteks temuan dari survei nasional seperti National Survey of Student Engagement. Keenam, menghargai dan memberikan kepemimpinan. Upaya penilaian yang berhasil membutuhkan kepemimpinan yang kuat di berbagai tingkatan. Tidak realistis untuk mengharapkan profesional pemula dan menengah untuk melakukan penilaian ketika para pemimpin senior organisasi tidak menghargai mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Seagrave dan Dean, bahwa penting bagi para pemimpin senior tidak hanya untuk mendukung kegiatan penilaian tetapi juga untuk terlibat dalam kegiatan penilaian di kampus mereka. Jika hubungan kerja yang kuat belum dikembangkan antara pemimpin urusan kemahasiswaan dan administrator senior lainnya di kampus, sulit bagi staf untuk terhubung dan berkolaborasi dengan individu di area lain kampus. Dengan demikian, pemimpin senior yang dapat secara kolaboratif mengambil pandangan holistik dari pengalaman siswa perlu memberikan kepemimpinan bagi anggota staf yang benar-benar dapat melakukan pekerjaan melalui penilaian. Melakukan penilaian bisa membuat frustasi ketika tampak seolah-olah tidak ada yang dilakukan sebagai hasil penilaian. Ketujuh, mengabdikan sumber daya untuk penilaian. Seperti semua inisiatif kampus yang sukses, upaya penilaian perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti waktu, personel, pendanaan, dan pelatihan. Studi penilaian tidak membutuhkan sumber daya yang sangat intensif, tetapi mereka membutuhkan waktu, staf, dan sumber daya keuangan yang memadai. Kurangnya pelatihan, terutama di kalangan praktisi kemahasiswaan, menghambat upaya penilaian di banyak institusi. Hampir semua fakultas dan banyak staf kemahasiswaan
dilatih di berbagai bidang penelitian. Namun, meskipun mirip dengan penelitian berbeda secara signifikan. Dan kampus menyediakan alat dan pelatihan yang dibutuhkan praktisi untuk melakukan penilaian itu sangat penting untuk keberhasilan mereka. Kedelapan, merancang dan menyelesaikan kegiatan untuk penilaian berkelanjutan. Di beberapa institusi, aktivitas penilaian melonjak dengan adanya proses belajar mandiri akreditasi. Jika sebuah institusi sedang dipertimbangkan untuk akreditasi baru, misalnya pejabat senior kemahasiswaan dapat memutuskan untuk melakukan beberapa studi agar hasil tersedia untuk studi mandiri institusi dan kunjungan tim akreditasi. Setelah studi mandiri selesai dan tim telah mengunjungi kampus serta menyerahkan laporannya, tekanan dimatikan dan biasanya penilaian disisihkan selama 7 atau 8 tahun sampai tiba waktunya untuk kunjungan akreditasi berikutnya. Penilaian harus menjadi bagian dari siklus administrasi tahunan, menyediakan pengumpulan data berkelanjutan untuk laporan yang menguraikan kegiatan penilaian, hasil mereka, dan perubahan berdasarkan hasil untuk diseminasi setiap tahun. Pendekatan ini menunjukkan komitmen institusional terhadap akuntabilitas dan perbaikan. Keberlanjutan penilaian paling berisiko ketika adalah tanggung jawab satu orang, sementara satu orang dapat memiliki dampak yang signifikan pada penilaian di sebuah institusi. Jika orang ini pergi, mungkin penilaian akan berhenti. Kesembilan, menerapkan rencana penilaian. Dalam beberapa kasus penilaian kampus, sejumlah besar waktu didedikasikan untuk mengembangkan rencana dan kegiatan penilaian, tetapi sayangnya terlalu sedikit rencana yang benar-benar dilaksanakan sepenuhnya sampai pada titik menggunakan temuan penilaian untuk memadu perubahan dalam kebijakan dan praktik yang kemudian dievaluasi. Dalam kasus lain, data telah dikumpulkan, tetapi ada waktu yang dihabiskan untuk menganalisis hasil dan membuat perubahan berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh penelitian. Dan dalam kasus lain, penilaian telah dilakukan, tetapi hasil dan perubahan berdasarkan hasil tidak pernah dikomunikasikan atau didistribusikan. Sangat sedikit bagian kemahasiswaan yang menguraikan kegiatan penilaian mereka dan melaporkan hasilnya. Yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang sulit atau lebih sulit. Banyak kegiatan penilaian berfokus pada isu-isu yang meskipun menarik tidak memberikan informasi tentang pembelajaran siswa. Kampus yang baru memulai penilaian mungkin perlu memulai dengan memeriksa data apa yang sudah ada atau jika data tidak tersedia mengumpulkan data awal ini. Setelah informasi ini dikumpulkan, upaya penilaian perlu mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Tetapi, banyak kegiatan penilaian kemahasiswaan tidak berkembang ke tingkat berikutnya. Anggota staf urusan kemahasiswaan harus memiliki lebih dari program, kegiatan, dan pengalaman yang mereka pikir akan berkontribusi pada kegiatan pembelajaran siswa. Mereka perlu memiliki bukti empiris untuk yakin bahwa program, kegiatan, dan pengalaman ini benar-benar berkontribusi pada pembelajaran siswa. Ini merupakan titik dalam praktik kemahasiswaan di mana penilaiannya sangat penting. Sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.